sisa penampakan Garuda. Oh, tepatnya itu tadi malam terdengar jeritan ya, teriakan sang Garuda, Derek. Dan pagi tadi saya masih mendapat sisa sang Garuda menika di langit atas Semeru nggih, penampakan dari tempat saya tinggal. Ya, di malam juga saya ada petunjuk, tapi saya juga akan membahas kisah Baru Kelinting yang cuman saya tadi agak pagi. Ya, mari jalan sehat, lari. Mari. Penampakan ya tadi, penampakan Semeru ya. Dan agak terkejut dengan gambaran di langit ya. Ada ini di sini, ada fotonya. Berarti memang terjadi rapat besar kayaknya. Tadi malam kan bulan purnamanya cuma belum penuh, gerhananya nanti malam ya saudara. Jadi kita nantikan nanti malam puncak-puncaknya yang kemarin saya ceritakan itu. Semoga yang terbaik akan terjadi di Nusantara ini nggih, yang berpihak ke kebenaran, tegaknya keadilan, dibersihkan yang gelap berganti terang dengan para kesatria cahaya. Nggih. Dengan hadirnya para kesatria cahaya yang segera tercerahkan puncak nanti malam, insya Allah saya yakin sudah gerbang menuju mercusuar dunia start. Dan kali ini saya akan memulai cerita tentang sang Baru Kelinting, putra sang Ajika Saka, pencetus huruf Jawa, cara kata tasawala pada jayanya maka padangan Niko, yaitu putra dari mimpi. Ya, ceritanya itu kan ada seorang gadis berhenti di tempat gorengan yang biasa saya, kan ini puasa nggak jualan. Ceritanya itu rambut saya, ada seorang gadis bermimpi bahwa telah berhubungan dengan sang Aji Saka. Dari mimpi tersebut sang gadis ini hamil dan melahirkan sebuah telur yang akhirnya menetas menjadi ular, bukan naga ya, tapi ular
bisa bicara. Ular ini bernama Baru Kelinting mencari ayahnya. Dia bertanya pada ibundanya siapa ayahnya, lalu disebutkan bahwa ayahandanya adalah seorang prabu bernama Aji Saka. Lalu ditemuilah Prabu Aji Saka ingin diakui sebagai anak, intinya begitu ya. Tapi Prabu Aji Saka tak semudah itu meluluskan permintaan sang putra dengan akan mengakui menjadi putra kalau sang putra bisa mengalahkan Dewata Cengkar yang pernah dikalahkannya oleh Prabu Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar ini suka makan manusia yang dulu menguasai menjadi penguasa Buto, suka makan daging manusia dan sang Aji Saka ini membebaskan rakyat Jawa dari cengkraman raja zalim tersebut dengan mengalahkannya, yaitu dengan disuruh menarik, kalau bisa membuka melepaskan udeng di kepala sang Aji Saka. Aji Saka merasa kalah dan ternyata udeng sang Aji Saka tidak habis-habis hingga mencapai, ditarik sang Prabu menika hingga mencapai Segoro Kidul. Karena kesaktiannya dengan kekuatan angin pun akhirnya sampai Segoro Kidul tetap kalah. Akhirnya sang Dewata Cengkar ini masuk ke lautan, ke Segoro, dengan berubah wujud menjadi buaya putih besar seperti monster buaya. Nah, tugasnya si Baru Kelinting ini adalah disuruh mencari, mengalahkan Dewata Cengkar. Kalau berhasil baru akan diakui menjadi anak. Alhasil akhirnya Dewata Cengkar terkalahkan, tapi karena berwujud ular, Prabu Aji Saka sedikit nyim-nyim mungkin ya kalau saat ini. Karena nggak ketemu untuk kembali, karena sampai Segoro Kidul kan melalui dalam tanah seperti ular naga, moncongnya seperti naga gitu, tapi ular bermahkota begitu sederek. Bentuknya itu moncongnya panjang, kepala seperti kepala naga begitu, tapi bukan naga, nggak ada kakinya, berupa ada mahkotanya begitu. Nah, setelah ingin kembali mencari sang ayah, dia ingin tahu karena saking senangnya, ini sudah sampai belum ya, lah begitu sepertinya sudah dekat, terasa muncul ke permukaan dan timbullah seperti Lapindo itu mencari ayahnya ular, dan tidak ketemu karena sang Prabu memang bulat. Tapi akhirnya di pertemuannya sang naga ini menemukan esensi tentang tugasnya yang akhirnya dia karena kepasrahannya bisa berwujud menjadi anak kecil, karena usianya saat itu mungkin sekitar 5 tahun atau begitu, berupa anak kecil gundul begitu. Jadi akhirnya menjelma menjadi anak kecil. Ada seperti terjadi yang di legenda Rawawening juga ada hubungannya itu sederek. Itu adalah perwujudan dari sang ular Baru Kelinting. Sang ular Baru Kelinting ini semakin bisa berwujud-wujud, dan juga yang saya bilang senjata Baru Kelinting itu sederek punya kekuatan nuklir. Itu sebenarnya itu adalah kekuatan sang Baru Kelinting ini, putra Aji Saka. Makanya senjata terampuh Baru Kelinting ini masih tetap di tanah Jawa, karena sang Baru Kelinting di dalam bumi kan, ini juga di dalam laut.
Baru Klinting dalam perjuangan dan pengabdiannya ingin diakui sebagai anak oleh Prabu Ajisaka menika sangat mengiriskan hati sedherek. Hanya ingin diakui karena Baru Klinting ini sebenarnya juga anak dewa karena campur tangan dewa. Akhirnya tadi sampai mencapai dalam tanah ya, kira-kira sudah sampai apa belum, sudah sampai apa belum. Lah, setiap kemunculannya dia menghirup udara ke atas untuk menghirup energi alam, akan muncul sebuah lubang seperti di mana-mana sekarang banyak terjadi di bencana gitu juga. Kalau saat itu setiap kemunculannya seperti muncul lapindo, seperti lumpur panas tapi tidak panas itu, salah satunya adalah saat dia muncul itu hanya mengintip berupa matanya saja begitu. Saat sampai begitu Medang Kamulan, saat itu di suatu daerah di cikal bakalnya tanah Jawa, suatu daerah bernama Kuwu di Purwodadi, nggih, dekat Ki Ageng Selo menika. Akhirnya memunculkan kepala secara utuh karena sudah sampai tempatnya. Allahu alam, akhirnya diterima itu dan menjadi seorang anak kecil dari mantap situ, membantu kehidupan rakyat daerah tersebut yang saat itu kekeringan, membantu dengan menancapkan lidi yang dipegangnya menjadi sumber air. Juga cerita seperti di Rawapening itu, saat dia dihina-hina akhirnya ditenggelamkan seluruh penduduk desa. mungkin di Jakarta ini fenomenanya itu adalah fenomena Baru Klinting, makanya ditemukan lubang-lubang besar. Meniko dongeng legenda yang jarang orang ketahui, padahal keampuhannya sangat. Kehadiran Baru Klinting ini bisa menimbulkan tanah subur, kemakmuran dari tekad seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Mau dilakukan apa, istilah dikon jebur sumurnya mau begitu, kalau itu perintah orang tuanya, begitu mulianya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah menika, dari legenda asli menika sang Baru Klinting. Jangan melihat dari tampilan luarnya, beliau adalah memang seperti seekor ular. Perwujudannya sebagai manusia pun seperti gundul, seperti anak kecil, seperti tuyul begitu. Tapi kalau tuyul kan bentuknya tidak jelas, tapi ini anak memang benar-benar kecil, gundul, cuman pakai celana pendek gitu, tidak pakai baju juga. Nah, kenakalan anak kecil seperti itu, tapi kekuatannya yang diberkahi dewa, diberkahi Tuhan, diberkahi alam, dan kerendah hatiannya, kemahabaktiannya itu sangat menginspirasi para jiwa-jiwa kesatria. Semoga semoga sang Baru Klinting saat ini bisa terkoneksi
saya mencoba berkoneksi dengan Sang Baru Kelinting, dan saya tidak mau GR, saya mendapat energinya. Bersamaan dengan itu pula makhluk-makhluk yang juga ciptaan Tuhan menika, seperti Garuda, mereka yang berperan penuh hanya diketahui tentang ceritanya, sudah mulai memancarkan energinya di alam ini. Semoga sederek semua dapat merasakan energi suci menika, energi Baru Kelinting, energi Garuda. Ya, Garuda Mas, bukan Garuda ya. Memang Garuda ya mewarnai terciptanya Garuda menika yang akan menjadi tunggangan Sang Kesatria Piningit menika, seperti Garuda yang dinaiki Prabu Angling Darma ya. Ini Garudanya juga berbeda, meskipun rohnya sama, tapi ini adalah ciptaan seperti formula terbaik, seperti halnya kesatria-kesatria zaman dahulu. Yang terbaik saat ini di akhir zaman ini adalah kesatria terbaiknya adalah Sang Satrio Piningit. Garudanya pun demikian, karena semua sudah penyempurnaan karmanya sudah sempurna, sudah selesai semua, diselesaikan dengan nilai cum laude. Bismillah sedherek, semoga para jiwa-jiwa kesatria, para jiwa-jiwa suci, para warga manusia Satria Cahaya terkoneksi satu dengan yang lainnya secara jiwa dan hati. Ya saudara, pengingatan kemawon, ingat yang belum ritual janur atau bakar kelapa, monggo silahkan sekecil-kecilnya. Yang kemarin barang prosok itu dijalankan ingkang purun. Kita prihatin atas negeri ini Nusantara, tanah yang kita cintai ini. Semoga berkah, selamat, rahayu, selamat berjuang, merdeka.